Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya berjumpa kembali dengan Ibu pada pelajaran Akidah Akhlak. Pada hari ini adalah pertemuan pertama di semester 2 ya, tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana anak-anakku semuanya kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita cepat bisa tatap muka, kemudian mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, semuanya seluruh warga negara Indonesia ataupun di dunia ini terbebas dari pandemi ini sehingga pembelajaran kita seperti dahulu ya bisa tatap muka, terutama kelas 7 itu Ibu belum kenal ya yang mana muka-mukanya anak-anak Ibu semuanya, tapi insya Allah walaupun kita tidak tatap muka, mudah-mudahan sehat semuanya dan dapat mengikuti pelajaran semestinya dengan baik ya. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini kita belajar bab pertama tentang Asmaul Husna, mengenal Allah dengan Asmaul Husna ya. Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anaknya Ibu diharapkan dapat menyebutkan pengertian Asmaul Husna, kemudian dapat menyebutkan dalil tentang Asmaul Husna. Anak-anaknya Ibu juga semuanya diharapkan dapat menyebutkan sekian banyak Asmaul Husna dari jumlah seluruh Asmaul Husna beserta artinya dan dapat menjelaskan tentang hikmah ya dari mengimani Asmaul Husna. Baik anak-anakku semuanya, silakan yang punya buku LKS bisa dibuka di buku LKS bab 1 ya. Kalau di LKS ada di halaman 5 ya. Silakan anak-anak buka semuanya dan mari kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asmaul Husna, insya Allah anak-anakku semuanya sudah tahu ya semuanya ya. Siapa yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Insya Allah tahu semuanya ya. Kita ada yang sudah belajar ya dari SD ya atau dari MI. Asmaul Husna itu secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu al-asma dan husna. Al-asma artinya nama-nama, kalau husna artinya yang baik. Jadi kalau digabungkan Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik. Sedangkan secara istilah Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya ya. Nah, jadi banyak dalil di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ibu bacakan beberapa, salah satu mungkin ya, tidak banyak. Ayat-ayat lainnya bisa anak-anak semuanya cari di Al-Quran ya. Ada di surat Toha ayat 8. Yang punya Al-Quran silakan buka sama-sama di Al-Quran surat Toha ayat 8. Kita baca sama-sama, kita perhatikan artinya sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik ya. Ini salah satu dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna, bahwa ya benar Asmaul Husna itu ada ya. Kemudian ada di surat Al-A'raf ayat 180, surat ke-7 ya, ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama terbaik, maka berdoalah kalian dengan nama-namanya, nama-nama Allah ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya, mereka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, itu tadi dalil tentang Asmaul Husna ya yang Ibu sampaikan. Insya Allah masih banyak di Al-Quran ya. Selanjutnya ada hadis yang disampaikan Rasulullah ya. Inna lillahi tis'atu wa tis'una isman mi'ata illa wahidan ya. Jadi sesungguhnya katanya Allah itu mempunyai 99 nama.
Ya, 100 kurang 1 berarti. Barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Nah, jadi jumlah Asmaul Husna itu kalau dalam hadis tadi ya, jumlahnya adalah 99. Namun yang akan kita pelajari di sini hanya 10 sesuai dengan kurikulumnya ya. Yang pertama adalah Al-Aziz. Dari 99 itu kita pelajari 10. Yang pertama adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah Maha Perkasa. Maha Perkasa Allah dalam segala hal ya tentunya ya. Allah itu perkasa, bukti Allah itu perkasa. Kita tidak usah sebutkan satu-satu, insya Allah banyak ya. Langit yang begitu tinggi, kalau kita pikir secara akal tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Ya, berapa ribu kaki tingginya dari bumi ini ke langit itu berapa ribu kaki. Sedangkan kita kalau misalnya naik pesawat saja itu ketinggian 37.000 kaki kah, ketinggian 50.000 kaki kah, itu belum sampai langit ya. Belum sampai langit, kita harus menggunakan pesawat. Ini langit berapa puluh ribu kaki, berapa ratus ribu kaki tingginya kalau dari kita hitung. Mungkinkah manusia yang menciptakan? Mungkinkah manusia yang bikin? Harus pakai alat apa itu bikin ke sana? Bagaimana cara membikinnya? Dari bahan apa dibikinnya? Kan itu tidak mungkin sekali ya. Jadi maha perkasa Allah, maha hebat Allah ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehebatan Allah, tentang keperkasaan Allah ya, yang mungkin di sini hanya Ibu sampaikan salah satu saja ya, salah satu. Di surat Ali Imran ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ini adalah salah satu contoh keperkasaan Allah, kehebatan Allah dalam membuat atau menciptakan manusia. Adakah manusia yang bisa menciptakan manusia? Kalau misalnya manusia, maaf ya, ibu dan bapak kita, ibu yang melahirkan kita ya, itu adalah wasilahnya saja, melalui ibu kita dilahirkan. Tetapi yang menciptakan kita itu siapa? Yang menciptakan manusia itu siapa? Tentunya adalah Allah ya. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menyerupai ciptaan Allah ya, yang sangat hebat itu. Manusia bisa menciptakan kursi dan lain sebagainya. Tetapi akal manusia yang bisa menciptakan kursi itu siapa yang menciptakan? Allah ya. Nah, jadi tidak ada yang bisa membandingkan ciptaan Allah dengan ciptaan makhluknya ya. Nah, itu salah satu contoh penegasan Allah ya dalam dalil-dalilnya dalam Al-Quran bahwa Allah itu maha perkasa, Al-Aziz ya. Yang kedua Al-Basit, Allah maha melapangkan ya, Allah maha memberi kelapangan rezeki. Nah, Al-Basit ini Allah maha melapangkan rizki dan maha juga menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki ya. Jadi tidak usah takut, manusia tidak usah takut miskin, manusia tidak usah takut tidak hidup, manusia takut tidak bisa beribadah karena dia kekurangan dan lain sebagainya. Jangan merasa seperti itu ya. Karena manusia dilahirkan, seorang bayi yang dilahirkan itu sudah dengan rizkinya, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bagaimana rizkinya, bagaimana hidupnya, bagaimana jalan ceritanya, bagaimana qadar dan qadarnya, itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Dan yang paling utama yang kita bicarakan di sini adalah rizkinya ya. Jadi jangan takut ya, di sini disampaikan ada penjelasan ya bahwa manusia tidak seluruh manusia dikehendaki oleh Allah pasti akan mendapatkan kelapangan rizkinya ya. Kemudian ada dalam surah ini ya, surah Al-Isra ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u
wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. Sesungguhnya Robmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Yang terpenting di sini kita sebagai manusia menjemputnya, ya. Jadi rizki itu sudah diatur oleh Allah, tetapi bukan brek langsung datang ke kita satu karung berupa beras atau apa, tidak ya, tetapi itu sudah diatur juga oleh Allah bagaimana caranya, bagaimana jalannya. Si A harus mendapatkannya dengan cara mencari kemana atau bagaimana, si B juga harus bagaimana, kemana, dan lain sebagainya, kapannya juga, besarnya juga, dan seperti itu ya. Yang jelas Allah tidak pernah memberikan, tidak pernah tidak memberikan kelapangan rizkinya bagi hambanya. Adapun Allah menyempitkan rizkinya, itu pun sudah menjadi ukurannya. Itu pun sudah menjadi qada yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Hari ini aku memberikan rizki hanya sekian untuk si ini, ya. Pada waktu tanggal sekian, bulan sekian bisa jadi. Tetapi Allah itu sudah menjadi ukurannya, ya. Bukan berarti Allah maha menyempitkan, ya, tidak. Allah maha melapangkan, tetapi kelapangan Allah hari ini dengan hari lain atau si A dengan si B akan berbeda sesuai dengan ukuran yang sudah Allah tentukan, itu ya, tentang Al-Basit. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ghani. Al-Ghaniyu, ya. Allah itu maha kaya. Allah itu maha cukup. Jadi Allah sudah merasa kaya, Allah sudah cukup, Allah tidak merasa kekurangan, Allah tidak membutuhkan apa-apa. Seperti halnya manusia, ya, manusia akan merasa kekurangan, manusia akan terus mencari sehingga apa yang dia inginkan terus tercapai, karena manusia itu terus ingin segala sesuatu itu cukup gitu bagi dia. Berarti manusia itu ada sifat tidak cukupnya. Nah, sedangkan Allah itu maha cukup dalam segala hal, ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa sudah jelas, ya, maha cukupnya Allah, maha kayanya Allah itu berbeda dengan manusia, ya. Allah tidak membutuhkan apapun, Allah tidak membutuhkan siapapun, Allah tidak membutuhkan bantuan, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada dalam surat Fatir, Al-Fatir ayat 15, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu di sini yang dimaksud maha kaya itu. Dan lagi maha terpuji, ya. Jelas sekali. Manusia ada yang kaya. Siapa yang memberikan? Allah. Manusia ada yang sangat berkecukupan oleh pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Siapa yang memberikan? Allah. Berarti Allah lebih kaya daripada manusia. Berarti Allah lebih berkecukupan daripada manusia. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun seperti manusia, ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah Ar-Ra'uf, ya. Allah maha memberi belas kasih. Allah maha memberi kasih sayang, ya, maha penyayang. Nah, di sini Allah maha penyayang di sini tentunya bagi seluruh makhluk, ya. Makhluk Allah itu, ingat, bukan hanya manusia, tetapi ada hewan, ada tumbuhan, ya. Batu juga itu makhluk Allah. Siapa yang menciptakan batu? Allah, ya, bukan manusia. Ada manusia yang menciptakan batu? Tidak ada. Tapi batu juga merupakan ciptaan Allah, itu disebutnya jamadi, ya, benda mati. Nah, Ar-Ra'uf ini juga banyak, ya, dalam Al-Quran dalilnya. Ibu sebutkan salah satunya, ya. Ada dalam surah At-Taubah ayat 128, ada surah Al-Baqarah ayat 164. Nah, ibu yang pendek saja, ya. At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan
keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, jadi ini ayat menjelaskan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad itu mempunyai sifat ar-rauf juga ya, mempunyai sifat kasih sayang yang itu adalah cerminan sifat dari Allah ya. Allah Maha ar-rauf. Bagaimana Allah Maha ar-rauf itu, lihatlah Rasul kita ya, Maha penyayang ke sesama, Maha penyayang ke makhluk yang lain ya, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Bahkan kepada musuh pun Rasulullah menyayangi ya, kan begitu. Ada kita mendengar cerita bahwa kisah ya, Rasulullah setiap lewat pada suatu tempat selalu ada orang kafir yang selalu meludahi atau menghina dan lain sebagainya. Suatu hari Rasul lewat pada tempat itu, ternyata orang yang selalu meludahi itu tidak ada. Rasul bertanya, kemana orang itu? Ya, kepada yang ada di situ tuh Rasul bertanya, kemana orang itu? Ada berita bahwa orang itu sakit, Rasul menjenguknya. Nah, kalau kita kepada musuh mungkin sudah taubat, makanya sama orang lain itu jangan begini. Mungkin kita sudah begitu ya, tapi Rasul tidak. Beliau malah datang ke rumahnya, beliau mendoakan orang itu supaya cepat sembuh ya, karena dalam keadaan sakit, sehingga orang tersebut dikisahkan dalam sejarah itu bahwa orang tersebut masuk Islam ya, karena perbuatan Rasul tersebut, kasih sayangnya Rasul tersebut kepada sesama, sekalipun kepada musuh ya. Selanjutnya anak-anakku adalah Al-Barr ya, Al-Barru, yaitu Allah Maha pemberi kebaikan. Ada dalam surah ayat 28 ya, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha penyayang. Nah, jadi Al-Barru itu artinya Maha pemberi kebaikan ya. Sudah jelas kebaikan apa, Ibu tidak usah jelaskan ya. Kebaikan-kebaikan dari Allah itu sangat banyak sekali ya. Bahkan mungkin dalam bentuk yang menurut kita mungkin kita tidak bisa terima ya. Misal kita sakit, mungkin bagi kita itu bukan kebaikan, tetapi bisa jadi itu adalah kebaikan dari Allah yang kita tidak tahu. Sebenarnya ada hikmah di balik sakitnya kita itu. Itu adalah kebaikan dari Allah. Tapi kadang-kadang manusia tidak bisa mengambil hikmah ya. Banyak sekali ya kebaikan dari Allah. Ibu tidak usah jelaskan. Insya Allah anak-anak paham semuanya. Selanjutnya adalah Al-Fattah. Al-Fattah ini adalah Maha Pembuka. Allah Maha Pemberi jalan keluar ya. Setiap manusia yang dalam hidupnya itu pasti merasakan ujian dari Allah ya. Kita semua mendapat ujian, kita semua pernah mendapatkan musibah ya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan jalan keluar bagi hamba-hambanya. Nah, maka dari itu ada ayat yang menjelaskan dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Jadi setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kemudian Allah sudah mengukurnya kepada setiap manusia, memberikan ujian atau musibah itu pasti sesuai dengan kemampuannya ya. Maka dari itu Allah disebut dengan Al-Fattah, Maha Pemberi jalan, Maha Pembuka ya. Selanjutnya adalah Al-Adil. Allah Maha Adil. Adilnya Allah di sini artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Senantiasa berbuat adil kepada hamba-hambanya dan tidak membeda-bedakan. Nah, adilnya Allah mungkin cara pandang manusia ya mengartikan adilnya Allah itu akan berbeda dengan adilnya cara pandang Allah ya. Menurut manusia mungkin secara kasat mata itu pandangannya atau pemikirannya akan sempit ya. Contoh misal kita lihat ya, sudah ada yang miskin tambah miskin lagi karena ditinggal oleh ibu bapaknya, kemudian diberi penyakit, kemudian wah istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu, istilahnya begitu kalau bahasa Indonesia ya. Nah,
Mungkin manusia berpikir bahwa, apakah ini yang disebut keadilan Allah? Kasihan, sudah miskin, ditinggal orang tuanya, jadi yatim, kemudian punya penyakit yang penyakitnya itu berat sekali, tidak ringan, ya, membutuhkan biaya atau pengobatan yang tidak sedikit uangnya. Nah, mungkin bagi manusia itu di mana keadilan Allah, ya, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya adilnya Allah itu dibuktikan bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, ya. Atau mungkin bisa jadi di dunia, tapi manusia yaitu tadi sangat sempit melihatnya atau sangat sempit pemikirannya, ya, sehingga manusia itu sendiri menganggap bahwa Allah belum adil atau Allah di mana adilnya Allahnya, seperti itu. Ini jelas sekali dalam surah Az-Zalzalah, ya, ayat 7 sampai 8, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, yang jadi pertanyaan, balasannya ini di mana? Ya, itu tadi Ibu sampaikan, ya. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat, ya. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat di dunia mungkin dia sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kapan keadilan Allahnya? Bisa jadi keadilan Allahnya itu nanti di akhirat yang kita tidak tahu, ya. Selanjutnya adalah Al-Hayyu. Allah berarti maha hidup. Jelas, ya, kalau Allah mati atau Allah lemah, ada sakitnya dan sebagainya, siapa yang mengabulkan doa kita? Siapa yang mendengarkan doa kita, ya? Allah tidak seperti manusia. Manusia ada mautun, mati. Makhluk, ya, makhluk ada mautun, mati, sedangkan Allah itu tidak mautun. Allah itu Al-Hayyu. Allah itu selalu hidup, ya, maha hidup. Selanjutnya Al-Qayyum, Allah maha berdiri sendiri. Nah, ini Allah tidak membutuhkan siapapun. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, ya. Allah mengurus alamnya sendiri. Allah kemudian menciptakan alamnya juga sendiri. Allah memberikan segala sesuatu yang dia kehendaki juga sendiri, tidak pernah meminta bantuan siapapun. Adapun misalnya Allah kepada malaikat, Mikail, bagikan rizki ke penjuru dunia, ke sini, begini, itu bukan berarti Allah minta tolong, ya, tidak. Tetapi sudah tugasnya Mikail seperti itu. Allah sudah memberikan tugas kepada Mikail seperti itu. Selanjutnya adalah Al-Latif, yang terakhir, ya. Al-Latif itu artinya Allah maha lembut. Kelembutan Allah itu tercermin dari balasannya terhadap semua kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Allah maha lembut, Allah maha bukan berbeda sekali lah dengan manusia, ya. Sekalipun Allah memberikan azab kepada makhluknya, kepada manusia, itu tidak sekaligus sebenarnya, ya. Allah memberi peringatan dulu. Allah memberikan ultimatum bahwa kamu jangan beginilah, nanti begini. Kalian jangan begitulah, nanti begitu. Tetapi mungkin di sini manusia atau makhluk itu ada yang bandel, ada yang tidak mau dikasih tahu, sehingga bertahap azab Allah itu bertahap. Ketika manusia merasakan azab yang sangat berat, misalnya bencana yang sangat dahsyat dan lain sebagainya, mereka tidak sadar bahwa wah, inilah azab Allah yang sangat pedih, inilah musibah dari Allah yang sangat dahsyat dan lain sebagainya. Manusia tidak berpikir, padahal sebelum-sebelumnya Allah sudah memperingatkan dalam bentuk yang lain yang tidak disadari oleh manusia. Nah, maka dari itu maha lembutnya Allah ini yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia. Allah itu punya sifat Al-Latif, maha lembut, ya. Ada dalam surah Al-An'am yang Ibu sampaikan saja, ya, surah Al-An'am. Ada surah lainnya juga. Al-An'am ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala yang sesuatu di bumi, ya.
kita tidak bisa melihat Allah. Kita bisa melihat apa yang sudah dikehendaki oleh Allah ya. Hujan, panas, bahagia, musibah ataupun rizki dan lain sebagainya. Itu adalah keperkasaan Allah atau maha hebatnya Allah. Kadang-kadang di situ sudah terselip juga maha lembutnya Allah, tapi ya itu tadi, kita sebagai manusia selalu tidak sadar, selalu lupa akan maha lembutnya Allah ya. Baik anak-anakku semuanya, itulah 10 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini ya. Dan yang paling penting, selain kita mempelajari, kita juga diharapkan untuk dapat menghafalkannya. 10 Asmaul Husna sudah alhamdulillah ya. Dan lebih baik lagi 99 Asmaul Husna kita bisa hafalkan, kita bisa amalkan, kita bisa teladani, dan yang paling penting kita bisa mengambil hikmah dari semua Asmaul Husna yang kita imani ya. Yang kita bisa lihat di bagian C ya, ada hikmah mengimani Asmaul Husna. Yang pertama, Allah memberi gambaran bahwa seluruh makhluk pasti akan mati, sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Artinya di sini yaitu tadi, Allah ada maha adilnya, gitu kan? Bahwa Allah itu nanti memberikan keadilan bukan hanya di dunia, juga nanti di akhirat. Nah, jadi kita ingat mati. Di akhirat itu nanti kita akan menerima keadilan Allah. Selanjutnya menjadikan kita lebih taat dalam beribadah sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga, yaitu tadi ya, balasan di akhirat itu. Kemudian menjadikan kita memiliki jiwa sosial. Ini dari apa? Dari cerminan Asmaul Husna yang mana jiwa sosial itu? Dari cerminan Asmaul Husna yang Al-Basit, maha melapangkan rizki, Ar-Ra'uf, maha penyayang ya, maha belas kasih. Nah selanjutnya, hati kita menjadi tenang karena Allah menjadi tempat bergantung segala makhluk. Itu hikmah-hikmah untuk setelahnya kita mengimani Asmaul Husna. Terlebih lagi kalau kita bisa selain mengimani itu bisa mengamalkan, bisa menghafalkan ya, dan meneladani ya. Selanjutnya menambah kualitas iman dan takwa kepada Allah, memberikan pelajaran kita bahwa yang pantas sombong itu adalah Allah. Manusia tidak pantas sombong ya. Manusia punya segala, manusia hebat, tetapi ingat, ada yang lebih hebat daripada kita, yaitu Allah. Manusia belum hebat karena lebih hebat Allah dong, bisa menciptakan laut yang kita lihat tidak ada ujungnya. Luasnya segimana kita tidak tahu. Panjangnya segimana kita tidak tahu. Tidak bisa diukur oleh alat pengukur yang diciptakan oleh manusia, tidak bisa. Ya, maka dari itu kehebatan manusia itu jauh sekali kalau dibandingkan dengan kehebatan Allah. Ya, jadi manusia tidak boleh sombong. Yang pantas sombong itu adalah Allah. Selanjutnya menanamkan rasa syukur, kemudian mengingatkan bahwa seluruh alam semesta berada dalam genggaman Allah dan memperingatkan agar selalu menjaga perbuatan karena kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban ya. Seperti tadi sampaikan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Perbuatan baik akan dibalas. Perbuatan jelek pun, tidak baik pun akan dibalas, walaupun sebesar zarah ya. Oke anak-anakku semuanya, itulah tentang Asmaul Husna pada hari ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Insya Allah ya, banyak hikmahnya ya. Yang paling penting tadi Ibu sampaikan, selain kita mempelajari, kita juga diwajibkan mengimani, menghafalkan, mempelajari, kemudian meneladani dari sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna tadi. Kemudian kita juga mengambil hikmah ya dari kita mengimani Asmaul Husna tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi ibadah juga bagi kita, bisa menambah ketakwaan dalam kita beribadah dalam sehari-hari. Dan untuk
menambah pengetahuan kita, untuk menambah kekuatan pengetahuan kita. Anak-anak boleh kerjakan nanti soal yang ada di buku, dan itu juga untuk penilaian ya. Baik anak-anakku semuanya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan nanti japri di Ibu, bisa di WA, bisa di Classroom. Demikian yang Ibu sampaikan. Ibu tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Ayo anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.